Bagaimana kabarnya hari ini Pak Ambia? Baik, alhamdulillah baik. Oke baik, hari ini kita akan berbincang-bincang Pak Ambia ya. Oke, nah, untuk hari ini apa topik atau agenda percakapan kita kali ini Pak Ambia? Topik atau agenda kita pada kali ini yaitu berbicara tentang anak di sekolah saya, siswa di sekolah saya yang belum bisa membaca Pak, sementara sudah kelas 3 Pak. Oke, jadi ini masalahnya Pak Ambia tentang ada di sekolahnya yang belum lancar membaca. Ya, Nah, permasalahan Pak Ambia di sekolah yang memiliki anak yang tidak lancar membaca. Kira-kira Pak Bia, apa sajakah faktor yang mempengaruhi atau menyebabkan murid Anda itu belum bisa membaca lancar? pertama tidak bisa lancar membaca. Faktor utama anak yang belum bisa membaca yaitu selalu dilayani selesai pelitian dilayani dengan HP tanpa dikontrol, itu yang pertama. Yang kedua, di sekolah itu kurang fokus dari teman-temannya, jadi sehingga saya sebagai gurunya untuk membimbing dan kadang merasa berat gitu melihat kebiasaan-kebiasaan yang um, siswa tersebut lakukan. Itu aja Pak, mungkin yang sejauh saya teliti. Oke, baik. Jadi kendalanya atau faktornya di sini karena sering menggunakan HP di ini ya dan tidak Ya, fokus sama temannya di sekolah Pak ya, begitu ya. ya. Oke, baik. uh, uh, dengan kendala seperti itu. Nah sekarang apa yang Pak Ambia lakukan agar murid tersebut bisa membaca dengan lancar? Mungkin Pak Ambia bisa menceritakan uh, langkah atau apa yang Pak Ambia lakukan untuk kita bisa membaca lancar. Ya, langkah utama yang saya lakukan di sekolah atau di kelas, yang pertama saya selalu mencoba meyakinkan anak itu untuk bisa membaca. Terutama saya menyiapkan huruf atau papan klasikal dengan huruf klasikal. Di situ saya membuat sebuah kata, anak yang belum bisa membaca itu setelah dituliskan kata-kata, dia sambil menyebutkan dan menempelkan. Kemudian dia disuruh menempel kembali di papan klasikal tentang huruf yang sudah disediakan di kelas. Itu aja Pak langkah-langkahnya. Boleh diulang Pak Ambia karena tadi agak kekecilan suaranya. Cek, cek. Alright. Cek. Ya 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 silakan. Jadi begini langkah-langkah utama untuk um, membantu siswa yang masih kurang dari teman-temannya. Saya berusaha menyiapkan jenis huruf klasikal dengan papan klasikal yang saya sediakan di depan kelas, di kelas pada khususnya. Jadi siswa tersebut memang saya bedakan dari siswa yang lain. Nah, siswa yang lain yang bisa sudah saya lakukan untuk materi, tapi siswa tersebut tetap saya bina dan saya berikan pembelajaran beda, yaitu saya menyiapkan papan klasikal, kemudian ditulis kata-kata. Setelah ditulis kata-kata, siswa tersebut disuruh mengikuti kata-kata yang saya ucapkan, kemudian menempel kata-kata, kemudian mengambil kembali huruf klasikal, kemudian ditempel ke papan klasikal. Itu langkah yang saya lakukan untuk membantu siswa tersebut biar kenal huruf gitu. Oke baik Pak Ambia, berarti tadi yang langkah Bapak lakukan adalah dengan menggunakan papan klasikal ya, Ya, ada ya. yang menempelkan di papan secara Ya, ya, klasikal huruf di papan klasikal. dengan menggunakan kata-kata mungkin atau dengan huruf kapital ya Pak ya. Ya, ya. Nah Ya, ya. oke baik.
selain langkah yang Bapak lakukan tadi itu, kira-kira dukungan dari orang tuanya terhadap murid Bapak itu sebenarnya bagaimana, Pak? Mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana Mau sih orang tua siswa itu dalam hal mendukung perkembangan pembelajaran atau pendidikan anak-anaknya. kalau untuk masalah dukungan itu Pak, saya mohon maaf Pak, dukungannya mungkin karena orang tua ini merasa kesibukan. Karena terus terang aja Pak, saya sebelum saya menilai anak ini, saya melakukan penelitian dulu Pak terhadap kehidupan sehari-hari itu Pak. Nah itu, jadi anak itu memang dari orang tuanya untuk kasih sayang, mungkin kasih sayang ada terhadap itu, tetapi memang kurang dukungan sekali terhadap anak belajar. Nah begini masalahnya, kemanapun dia pergi, anak itu selalu dibawa. Jadi kesempatan anak itu belajar tidak ada, dan dia itu suka mengikuti orang tuanya pergi kemana-mana gitu. Nah itu, jadi begitu ketika orang tuanya sibuk, jadi kesempatan belajar dia itu tidak ada, sehingga eh, saya sebagai guru di sekolah mengambil inisiatif Pak untuk membantu siswa tersebut. Kalau tidak yang saya lakukan untuk sekarang dari masuk kemarin karena mereka baru kelas 3 Pak ya, naik kelas 3. Iya. Saya mengambil langkah-langkah yaitu pembinaan. Jadi saya kasih tahu sama dia, nanti kamu jam istirahatnya dikurangin nak ya. Nanti kamu dengan bapak berusaha, nanti kalau setelah istirahat sebentar masuk lagi kamu belajar sama bapak. Nah itu Pak yang saya lakukan. Oke, baik. Kurang-kurangnya. Oke, baik Pak. Apa yang Bapak lakukan itu sangat luar biasa sekali Pak ya. Bagaimana Bapak membantu murid Bapak bagaimana agar bisa lancar membaca. Buat saya dorongan apa yang diberikan kepada dorongan Bapak untuk murid Bapak itu sangat luar biasa sehingga anak-anak itu bisa terbantu. Baik Pak, selanjutnya harapan atau komitmen apa yang Bapak lakukan agar dalam membantu anak-anak atau murid-murid Bapak itu dapat terlaksana dengan baik? Komitmen saya satu Pak ya, yang pertama ketika kita menemui anak-anak demikian, karena kita adalah sebagai guru yang harus ikhlas mendidik anak sesuai dengan profesi kita guru. Nah di sini saya berkomitmen satu, ya tidak ada lagi anak yang merasa di sini dikecilkan atau buta aksara gitu Pak. Kalau dia buta aksara sudah belum tentu dia nanti akan dikecilkan oleh temannya. Saya sudah pernah melihat itu Pak. Karena dia tidak tahu sama sekali tentang huruf angka, dia tahu. Setelah dia kelas tinggi itu Pak, dia dijauhin oleh temannya, dan temannya itu tidak mau mendekati. Malahan kalau untuk belajar temannya juga tidak mau Pak ikut dengan dia Pak. Nah itu yang kasihan Pak. Jadi komitmen saya tidak mau menganaktirikan anak tersebut. Kemudian saya mau anak itu sama rata, dia merasakan bagaimana temannya bisa, dia bisa. Itu komitmen saya Pak. Jadi alhamdulillah nampaknya walaupun dia belum kenal sebetulnya sudah mulai kenal huruf Pak. Itu yang komitmen yang sudah saya lakukan Pak. Nah, itu Pak. Oke, baik Pak Ambia, sangat luar biasa sekali komitmen yang Bapak sudah berikan untuk murid-muridnya. Semoga apa yang Bapak inginkan, semoga apa yang Bapak tadi komitmen Bapak yang Bapak tadi sudah melakukan dapat membantu ya Pak ya. Harapannya Bapak senantiasa mendorong atau memberikan motivasi kepada murid-murid Bapak agar ini anak-anak yang tadi kurang membaca dapat membaca dengan lancar, ya kan, mendapat pendidikan tanpa membeda-bedakan dengan yang lain. Jadi apa yang Bapak lakukan itu sudah bagus, sudah baik sekali, ya Pak. Ini kita masih sisa 5 menit Pak ya. Ini jadi kita bincang-bincang
mengalir saja ya. Oke Pak, Ya, nah dari bincang-bincang kita ya. ini, kira-kira kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari sesi ini Pak? Mohon diceritakan Pak ya, dalam waktu manfaatkan dalam waktu 4 menit ini yang tersisa ini. Kesimpulan yang dia ambil pada Ya hari ini kesimpulan Pak yang dari kesimpulan dari sesi ini Pak ya. ya dari topik ini yaitu saya senang Kak ya. Saya senang merasa kalau ide saya itu bisa ide dan mungkin kekurangan yang ada pada diri saya, permasalahan yang ada pada diri saya dapat tersampaikan Pak. Nah itu yang membuat saya itu senang Pak. Kemudian apa namanya, saya juga senang saya punya teman untuk berbagi dalam permasalahan ini sehingga apa yang saya sampaikan bisa dibantu permasalahannya Pak. Nah, kemudian dengan kegiatan seperti ini dalam permasalahan ini mudah-mudahan eh, bagi saya lebih bisa dibantu Pak harapannya Pak. Kan Pak, saya Pak. Ya Pak ya. Eh, jadi kesimpulannya tadi yang sesi ini pada sesi ini apa tadi apa senang ya Pak ya kita bisa berbincang-bincang mengenai murid-murid yang ada di tempat tugas Bapak ya kan, kemudian dalam apa faktornya yang menyebabkan sehingga anak-anak mungkin tidak lancar, kemudian Bapak juga sudah memberikan solusi yang baik ya kan. Eh, Kemudian komitmen Bapak, harapan Bapak bagaimana ya kan, tadi sudah Bapak ini masih ada sisa sekitar 2 menit. Eh, Mungkin pertanyaan saya Pak terakhir ini adalah dukungan kepala sekolah terhadap apa yang Bapak lakukan itu bagaimana Pak? Ini hanya bincang ya, ini mengalir saja Pak ya. Silakan Pak. Ya, ya. Saya mendengar dukungan dari kepala sekolah Bapak setelah tadi bagaimana langkah-langkah Bapak dalam melakukan memberikan solusi kepada anak-anak yang tadi yang uh, tidak lancar membaca. Jadi di sini Pak berkaitan dengan kepala sekolah sejak pemimpin di sekolah saya merasa bersyukur Pak dengan apa yang telah saya perbuat, maksudnya saya lakukan di sekolah. Beliau sangat mendukung sekali Pak. Malah beliau itu memberikan support kepada guru-guru yang memang punya dedikasi tinggi untuk di sekolah bersangkutan. Itu Pak. Nah, kemudian apapun permasalahan, beliau itu selalu bertanya masalah permasalahan yang ada di kelas masing-masing Pak. Karena kebetulan saya sebagai wali kelas Pak. Nah, itu aja Pak dari saya Pak. Oke, baik Pak Ambia, terima kasih Pak Ambia sudah berbincang-bincang dengan saya. Menarik sekali apa yang Bapak lakukan, apa yang Bapak solusinya, kendalanya tadi sangat luar biasa, komitmennya dengan harapannya. Saya berharap sekolah Bapak semakin maju, semakin jaya. Jangan pernah berhenti Pak, tetap semangat. Oke Pak, untuk sesi kali ini cukup Pak ya. Oke, sekarang oke. Pak Mia kita gantian Pak ya. Sekarang di 35 berarti